Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat tas mini rajut bermotif bunga jagung seperti ini ya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Klik juga gambar lonceng yang ada di pojok kanan video, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, siapkan alat dan bahannya. Di sini saya menggunakan benang polikilap ya. Untuk pembelian produk yang saya gunakan bisa teman-teman lihat di bagian deskripsi video. Langsung saja kita mulai terlebih dahulu buat slip knot. Kemudian buat rantai sebanyak 41 kali. Karena untuk sampel di sini saya membuat rantai sebanyak 27 kali ya. Jika teman-teman ingin ukurannya lebih besar atau lebih kecil, teman-teman bisa menambahkan atau mengurangi dengan kelipatan 2 rantai. Oke, jika sudah selesai membuat 41 rantai, selanjutnya di sini kita akan membuat alasnya dulu ya. Buat satu single crochet di lubang pertama ya, di ujung hackpen di sini. Buat satu single crochet, kemudian di lubang berikutnya satu single crochet, dan di masing-masing lubang di sini buat satu single crochet hingga ke bagian ujung. Dan nantinya sisakan satu lubang rantai ya, di lubang rantai yang terakhir itu kita kosongkan dulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di lubang rantai yang terakhir di sini kita isi dengan 4 single crochet di lubang yang sama. Selanjutnya kita langsung memutar saja. Ini masing-masing lubang kita isi satu single crochet ya. Pastikan semua lubang atau loop itu terisi dengan satu single crochet hingga ke bagian ujung. Nantinya sisakan satu lubang di lubang yang terakhir ya. Oke, ini saya sudah selesai teman-teman membuat masing-masing lubang satu single crochet hingga ke bagian ujung. Selanjutnya di lubang yang terakhir di sini kita isi 3 single crochet di lubang yang sama. Nah, untuk satu kali putaran selesai, sekarang kita lanjutkan putaran kedua, diawali dengan membuat 2 single crochet di lubang yang sama ya. Jadi ini langsung saja kita memutar di lubang berikutnya, kita isi dengan single crochet increase. Selanjutnya masing-masing lubang atau masing-masing loop itu kita isi dengan satu single crochet hingga ke bagian ujung. Nah, ini saya sudah selesai hingga ke bagian ujung ya. Selanjutnya di lubang yang ini ada 2 lubang nih bagian ujungnya, kita isi masing-masing lubang 2 single crochet atau single crochet increase. Jadi pada bagian ujung ini ada 4 single crochet ya. Masing-masing lubang kita isi 2 single crochet. Oke, 2 single crochet, kemudian di lubang berikutnya kita isi lagi 2 single crochet. Selanjutnya di masing-masing lubang kita isi dengan satu single crochet. Lakukan hingga ke bagian ujung ya. Nah, seperti ini. Kemudian di lubang yang ini, bagian paling tengah ya, di sini kita isi dengan 2 single crochet di dalam satu lubang. Selanjutnya kita slip stitch di lubang berikutnya. Artinya kita sudah selesai membuat bagian alasnya ya. Bagian alas kita buat dengan 2 kali putaran. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian badan tas rajutnya.
Kita awali dengan membuat satu rantai. Kemudian kita beri marker ya, supaya tidak kehilangan jejak. Di lubang berikutnya langsung kita isi dengan satu single crochet. Jadi untuk putaran pertama, kedua, dan ketiga pada badan dompet ini kita akan membuat dengan pola single crochet ya. Di masing-masing lubang itu kita isi dengan satu single crochet sebanyak 3 kali putaran. Lubang berikutnya satu single crochet, lubang berikutnya satu single crochet hingga ke bagian marker. Nah, untuk satu kali putaran sudah selesai, kemudian kita slip stitch di bagian penandanya. Jika sudah slip stitch, kita lanjut 2 kali putaran lagi ya. Awali dengan satu rantai, kemudian kita beri penanda lagi. Selanjutnya di masing-masing lubang kita isi dengan satu single crochet hingga ke bagian akhir putaran. Buat sebanyak 2 kali putaran lagi ya. Jadi untuk pola single crochet pada bagian badan dompet ini ada 3 kali putaran. Nah, ini saya sudah selesai teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke bagian motif bunga jagungnya. Kita slip stitch dulu di bagian penanda tadi. Kemudian buat satu rantai. Nah, untuk putaran pertama pada motif bunga jagung ini kita akan membuat di bagian back loopnya saja ya. Artinya satu serat benang di bagian belakang. Di back loop pertama kaitkan benang ke hackpin, kemudian masukkan ke bagian back loopnya, tahan seperti ini 3 serat benang, kaitkan lagi, masukkan lagi di back loop yang sama, tahan. Nah, terdapat 5 serat benang di hackpin, kemudian tarik ke dalam seluruh serat benang ya. Selanjutnya skip satu back loop atau kosongkan satu lubang ya. Buat di back loop kedua satu single crochet, kemudian masih di back loop yang sama kaitkan benang, masukkan, tahan 3 serat benang di hackpin, kaitkan lagi, masukkan lagi ke back loop yang sama, kemudian tarik ke seluruh serat benang yang ada di hackpin. Oke, jadi seperti ini ya untuk motif bunga jagungnya. Ulangi, skip satu back loop atau satu lubang, buat single crochet di back loop yang kedua, kaitkan benang, masukkan ke back loop yang sama, kaitkan lagi benang ke hackpin, masukkan lagi ke back loop yang sama, lalu tarik ke dalam seluruh serat benang yang ada di hackpin. Nah, ulangi dengan cara yang sama ya. Oke, rajut dengan pola yang sama hingga ke bagian akhir putaran. Jangan lupa beri penanda di setiap awal putaran ya, supaya tidak kehilangan jejak. Oke, saya sudah selesai satu kali putaran untuk motif bunga jagungnya. Kita lanjutkan putaran kedua ya, namun kita slip stitch dulu di bagian marker. Nah, untuk putaran kedua dan seterusnya ini tidak kita rajut lagi di bagian back loop ya, tapi di lubang yang biasa ya, yaitu di lubang yang terdapat 2 serat benang atau di loop yang biasa. Buat satu rantai, kemudian di lubang yang sama dengan yang kita slip stitch tadi ya, lubang yang sama, kaitkan benang, tahan, kaitkan lagi. Jadi 2 kali kaitan benang ya, terdapat 5 serat benang di hackpin, tarik ke dalam serat benang yang ada di hackpin ini. Kita beri marker lagi. Next, kosongkan satu lubang, di lubang kedua buat satu single crochet.
kita kosongkan satu lubang ya. Di lubang berikutnya kita buat satu single crochet. Nah, kita ambil 2 serat benang ya, lubang yang biasa. Kemudian kaitkan lagi 2 kali, tahan sekali, 2. Oke, tarik ke dalam seluruh serat benang yang ada di headband. Ulangi dengan pola yang sama, skip satu lubang. Kemudian di lubang berikutnya satu single crochet, 2 kali kaitan benang, atau ini kita sebut dengan half double crochet cluster ya, 2 kali di lubang yang sama. Tarik ke dalam seluruh serat benang yang ada di headband. Nah, pastikan itu kita membuat motif bunga jagungnya ini di bagian tengah motif bunga jagung yang putaran pertama ya teman-teman. Oke, kaitkan lagi half double crochet cluster di lubang yang sama, tarik ke dalam seluruh serat benang yang ada di headband. Ulangi dengan pola yang sama hingga ke bagian marker. Oke, untuk putaran kedua saya sudah selesai. Kita lanjutkan putaran berikutnya ya. Namun terlebih dahulu kita slip stitch di bagian penanda ini untuk kita lanjutkan ke putaran berikutnya. Nah, kenapa ukuran dompetnya ini kecil di tutorial ini? Karena ini saya hanya membuat sampelnya saja ya. Teman-teman bisa membuat dengan ukuran yang seperti ini ataupun ukuran yang saya sebutkan tadi, yaitu diawali dengan 41 rantai. Oke, lakukan sampai 10 kali putaran lagi ya. Jumlahnya ada 12 putaran motif bunga jagung ini. Dan jika teman-teman membuat dengan diawali 41 chains, nantinya berukuran 20 kali 11 cm ya. Oke, ini saya sudah selesai. Terakhir kita slip stitch. Dan ini jumlahnya ada 12 kali putaran ya untuk motif bunga jagungnya saja. Jika teman-teman ingin membuat ukuran dompet ini, ukuran dompet HP ya, teman-teman bisa mengawalinya dengan 27 rantai. Dan ini ukuran 20 cm tadi, ini saya awali dengan 41 rantai ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan buat satu rantai. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan membuat dengan motif single crochet ya. Jadi kita buat 3 kali putaran lagi. Di masing-masing lubang atau loop itu kita isi dengan satu single crochet. Lubang berikutnya satu single crochet. Lubang berikutnya satu single crochet. Begitu seterusnya ya. Dan pastikan di satu motif bunga jagung ini itu terdiri dari 2 loop ya. Jadi untuk satu motif bunga jagung ini kita buat 2 single crochet. Masing-masing lubang kita isi dengan satu single crochet. Dan pastikan tidak ada loop yang tertinggal ya teman-teman, karena akan mempengaruhi bentuk dompetnya nanti. Oke, rajut hingga ke bagian marker. Nah, untuk satu kali putaran saya sudah selesai. Kemudian kita slip stitch di bagian loop yang kita beri penanda tadi ya. Kemudian kita lanjutkan putaran kedua dan putaran ketiga, yaitu kita awali dengan satu rantai. Kemudian di masing-masing loop itu kita isi dengan satu single crochet. Buat 2 kali putaran lagi ya. Nah, ini saya sudah selesai membuat 3 kali putaran untuk single crochetnya. Di masing-masing lubang kita isi satu. Kemudian kita slip stitch ya di bagian penanda. Lalu kita buat satu rantai untuk kita kunci mati. Dan kita gunting benangnya. Jangan lupa untuk sisa benang ini kita masukkan ke bagian dalam. Lalu kita gunting lagi dan terakhir kita bakar tipis-tipis.
Nah, selanjutnya kita akan memasang tassel di bagian samping dompet. Untuk cara membuat tassel ini bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Ini saya menggunakan manik-manik untuk aksesorisnya ya. Masukkan ke jarum tarts pastry, kemudian jahit ke bagian dompetnya. Atau jika teman-teman ingin memakai handle atau tali dompet di bagian ini juga it's okay. Di sini saya mencoba untuk memasang tassel ya. Dan untuk talinya di sini saya akan menggunakan tali selempang. Oke, kita selesaikan dulu menjahit tasselnya di bagian samping dompet. Jika dikira-kira jahitannya itu sudah kuat, jangan lupa dijahit mati bagian dalamnya supaya tidak terlepas. Lalu gunting dan bakar tipis-tipis. Nah, untuk cara membuat handle atau tali tas selempang seperti ini bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Linknya sudah saya cantumkan di bagian deskripsi video. Oke, di sini saya menggunakan pengait ya. Jadi nantinya bisa dibongkar pasang di tas. Oke, masukkan talinya ke bagian pengait lalu lipat dua seperti ini dan jahit. Pastikan jahitannya itu kencang ya, teman-teman. Jika kedua pengaitnya sudah selesai dijahit, sekarang tinggal kita pasang di sela-sela lubang tas atau dompetnya. Nah, ini dia hasilnya, dompet atau tas rajut mini dengan tali selempang sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Selamat mencoba!